Pemirsa, siapa yang tidak kenal Gito Rollis? Di tahun 80-an, Gito dikenal sebagai rocker yang tergabung dalam grup musik The Rollis. Sebagai penyanyi rock, Gito memang memperoleh apa yang diinginkan setiap manusia, materi dan popularitas. Tetapi tiba-tiba saja, 4 tahun yang lalu Gito yang bernama asli Bangun Sugito ini berputar haluan menjadi seorang ulama. Untuk melakukan hal itu tentulah tidak mudah. Ada Inilah cerita para selebriti yang terlibat tentang kegiatannya di bulan puasa. Ya alhamdulillah selama Ramadan ini nggak syuting tapi sibuk. Ya. Nggak syuting tapi sibuk ya, antara lain kegiatan-kegiatan seperti ini. Order bulan puasa ya sambil ngedit hasil yang bulan purnama kemarin, sambil melihat hasilnya gitu. Saya sibuk bantuin ini teman-teman untuk bikin video klip anak-anak gitu. Selama menjalankan puasa, apakah mereka menghadapi masalah dengan kegiatan keartisannya? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena sudah terjadwal, sebelum Ramadan kan sudah terjadwal kegiatan-kegiatan seperti ini. Gitu. Buat saya ya susah-susah gampang ya ngaturnya. Sementara saya juga harus puasa besoknya gitu. Sementara juga harus kerja sampai pagi gitu kan. Terus belum juga ya puasa masih sih ke kafe terus gitu kan. Ya saya juga nggak begitu masuk, tidak begitu sering masuk malam. Jadi masuknya jam kantor gitu. Taraweh saya jalanin juga masih gitu. Jadi saya minta waktu luang untuk pulang agak siang gitu. Bagaimana pula mereka membagi waktu antara kegiatan keartisan dengan aktivitas sosialnya pada bulan puasa ini? Kalau yang untuk bawain acara itu tetap itu kerjaan yang rutin seminggu sekali, saya syuting. Kemudian kalau untuk keluar kota ada beberapa saya ambil karena acaranya yang bertepatan dengan puasa ini, atau mungkin juga ceramah, atau mungkin juga hanya mengisi sebagai bintang tamu di suatu buka puasa sama anak-anak yatim atau lain sebagainya. Pokoknya yang bertema-tema puasa saya masih mau. Selama bulan puasa ini pemirsa, banyak selebriti yang tampil sebagai pembicara dalam berbagai acara obrolan puasa serta menyantuni anak yatim piatu. Adakah dari semua kegiatan itu mereka merasakan manfaatnya? Bagus, itulah salah satu hikmah Ramadan. Jadi yang tadinya selain Ramadan kita mungkin hura-hura segala macam, di bulan Ramadan tiba-tiba merem. Itu hikmah Ramadan. Syukur alhamdulillah kalau setelah Ramadan memang berubah menjadi lebih baik. Tapi seandainya tidak, minimal di bulan Ramadan perilaku itu berubah. Lebih ini aja, lebih melihat dan mengevaluasi diri ya. Kalau puasa buat saya, apa sih yang setelah saya lakukan setahun yang lalu? Apa sih yang terjadi? Kenapa terjadi? Terus kemudian apa yang saya harus lakukan nanti di tahun-tahun yang akan datang? Apakah melihat dari, kan puasa itu adalah suatu suatu ukuran di mana orang tuh mencapai suatu derajat takwa, di mana artinya orang itu bisa menjalankan dengan bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Kalau saya misalkan puasa tahun ini dengan dibandingkan dengan sholat tahun kemarin, saya masih ada belang-belang, misalkan ya bolos-bolos. Tahun nanti saya usahakan jangan. Pemirsa, berikut ini Anda dapat menyaksikan berita hangat dan menarik yang diliput tim Cek dan Dicek untuk Anda. Ada pula berita hangat dari grup vokal Warna. Grup vokal ini memiliki cara lain untuk beramal di bulan Ramadan ini. Jika sebagian artis banyak yang mendatangi rumah yatim piatu dan masjid-masjid, grup Warna malah memilih mengunjungi rumah tahanan Tangerang untuk acara bakti sosialnya yang diberi nama Warna Peduli. Grup Warna yang terdiri dari 5 personel ini membaur dengan para penghuni lembaga permasyarakatan untuk mendengarkan siraman rohani dari Profesor Dr. Haji Usman Effendi. Salah satu anggota LP yang cukup dikenal, Zarima, pun ikut hadir dalam acara tersebut. Lalu apa alasan para personel Warna ini lebih memilih LP sebagai tempat berbaginya? Maksudnya selama ini kita biasa obrolan puasa tuh dengan remaja masjid, terus dengan anak-anak panti asuhan, pokoknya terus kita kepengen apa sih rasanya kalau mengunjungi lembaga pemasyarakatan, terutama yang ibu-ibunya ya, karena kan mereka sebagai ibu biasa kalau di rumah itu kumpul sama keluarga, buka puasa bersama gitu. Kita pengen tahu aja gitu. Dan akhirnya kesampaian juga alhamdulillah untuk buka puasa di sini. Selama ini rumah tahanan ditakuti banyak orang, apalagi selebriti. Banyak yang beranggapan tempat itu sebagai tempat yang menakutkan bagi orang-orang di luar tahanan.
Bagaimana dengan grup Warna? Awalnya emang kita juga sempat deg-degan gitu, tapi setelah kita sampai di sini bertemu dan melihat langsung suasananya di sini, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan Di balik sebelumnya. di balik kegaharan mereka gitu ya, kita kelihatannya gahar-gahar gitu, preman-preman gitu. Ternyata ada beberapa teman yang menangis, yang terharu gitu. Akhirnya bilang, "Aduh Bu, jadi kalau gini jadi kangen pengen pulang, pengen ketemu anak-anak gue," gitu. Jadi saya pikir, aduh ya Allah, kita nggak bermaksud untuk membuat kamu nangis, cuman pengen datang untuk menghibur, untuk buka puasa bareng gitu. Iya gitu. Lalu bagaimana pula kesan mereka terhadap para napi yang tinggal di sana? Gimana ya? Mungkin saya sempat ngobrol tadi sama namanya siapa sih yang kena kasus Lola ya, seumur hidup kalau nggak salah. Dia tuh sedih karena lagu itu punya kenangan tersendiri buat dia. Bukan dia sedih karena dia mendapat hukuman kayak gitu. Kayaknya aku ngeliatnya kayaknya kuat banget. Saya sempat ngobrol sama dia kuat banget untuk menerima terharu aja. Pemirsa, tidaklah mudah bagi seorang penyanyi rock seperti Gito Rolis memutuskan untuk menjadi seorang pendakwah. Sebagai penyanyi, dia mendapatkan materi yang berlimpah juga popularitas. Tidak demikian halnya jika dia menjadi pendakwah. Jika memang begitu adanya, alasan apa yang membuat Gito memutuskan untuk berkarir di jalan Tuhan? Pemirsa, siapa yang tidak kenal Gito Rolis? Di tahun 80-an, Gito dikenal sebagai rocker yang tergabung dalam grup musik The Rollies. Sebagai penyanyi rock, Gito memang memperoleh apa yang diinginkan setiap manusia, materi dan popularitas. Tetapi tiba-tiba saja, 4 tahun yang lalu Gito yang bernama asli Bangun Sugito ini berputar haluan menjadi seorang ulama. Untuk melakukan hal itu tentulah tidak mudah. Ada proses-proses yang harus dilalui oleh Gito Rolis. Yang saya tahu itu semua adalah kehendak dan karena kekuasaan Allah semata ya. Kenapa saya bisa begini? Tadi juga saya nggak punya cita-cita begini kok. Tahu-tahu Allah membalikkan hati saya sehingga Allah memberikan saya ketakutan yang sangat, yaitu takut hanya pada siapa? Hanya pada Allah. Itulah yang mewarnai hidup saya sekarang. Kemana-mana yang saya bawanya takut pada Allah. Kenapa? Karena saya ingin selamat di mana, bukan hanya di dunia tapi di akhirat, di mana di akhirat itu nanti hidup yang selama-lama yang nggak ada kematian lagi. Itulah yang menjadi masalah buat saya. Dalam menjalani proses itu, adakah kisah-kisah menarik yang sempat dialami oleh Gito? Kisah hidayahnya itu sendiri mungkin nggak perlu lagi saya ceritakan karena itu mungkin nanti akan menyatakan ada yang percaya, nggak akan membuat fitnah lagi, bikin dosa-dosa lagi. Yang penting ya bahwa hidayah itu harus diusahakan ya. Kita harus mengusahakan supaya hidayah itu datang kepada kita. Kalau hidayah yang datang kepada saya ya, itu bentuknya ya mungkin tidak perlu saya katakan, tapi kurang lebih seperti saya katakan tadi, Allah memberikan saya ketakutan, takut hanya pada Allah. Ini yang merubah saya. Ini jalan hidayah kepada saya dengan rasa takut hanya kepada Allah. Yang tadinya saya takut pada makhluk, saya takut miskin, saya takut nggak populer, saya takut ini, hanya takut pada makhluk, takut nggak ada rumah, takut ini. Sekarang saya hanya takut pada Allah. Ternyata inilah keselamatan buat saya. Dunia artis dan dunia dakwah adalah dunia yang berbeda. Tentulah bukan hal mudah bagi Gito untuk mengubah hidupnya. Mulanya banyak hal yang membuatnya terkejut. Saya sebagai seorang penyanyi ya, mungkin saya butuh tepuk tangan. Saya butuh puji-pujian sebagai seorang penyanyi. Kenapa? Dengan tepuk tangan, dengan puji-pujian itu kaset saya bakal laku ya. Tapi sebagai seorang dai sebenarnya saya tidak butuh puji-pujian, tidak butuh tepuk tangan. Kenapa? Sebagai seorang dai tugasnya adalah mengajak orang hanya memuji kepada Allah, bukan pada si dai. Selain masalah popularitas, hal terberat yang dirasakan seorang artis untuk beralih profesi adalah hal materi. Sebagai penyanyi merupakan hal mudah bagi ayah 4 orang anak ini untuk mendapatkan uang jutaan rupiah dalam sehari. Hal seperti itu tentu saja tidak diperoleh Gito dalam dunia dakwah. Bagaimanakah Gito dapat melewati masa-masa itu? Ternyata rezeki juga sudah diatur oleh Allah. Jadi
sejauh mana kita merubah keyakinan kita bukan kepada makhluk tapi hanya kepada Allah. Kita jadikan dia bos kita. Insya Allah kalau bosnya Allah, masa sih dia mau bikin kita jadi melarat? Tidak mungkin. Asal yang penting bagaimana kita yakin seyakin-yakinnya bahwa dialah bos kita. Dialah bos kita, kita tempat kita mengabdi dia kepada dia. Yaitu apa? Bekerja kepada dia. Apa kerjanya?